Go Yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it catch like whoa. How you fucking with these hoes up? Halo semuanya, hari ini saya akan membahas tentang mazhab-mazhab hukum. Mazhab hukum atau sering juga disebut sebagai aliran-aliran hukum. Nah, mengapa kita harus mempelajari mazhab hukum ini? Nah, dengan mempelajari mazhab hukum itu kita dapat mengetahui dari pendapat para ahli hukum dari berbagai aliran hukum yang berusaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Misalnya, dari manakah asal hukum itu, mengapa hukum itu harus ditaati orang, dan mengapa juga kita itu harus tunduk dan patuh kepada hukum. Harus diakui bahwasannya hukum itu adalah suatu yang sangat kompleks karena ada begitu banyak mazhab atau aliran yang berbeda-beda. Setiap aliran menjabarkan pemikiran-pemikiran para ahli hukum sesuai dengan zamannya masing-masing. Suatu pemikiran itu bisa jadi sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman, namun pemikiran yang lama tersebut tetap menjadi buah karya yang berharga untuk dikaji ulang terus-menerus, dan boleh jadi suatu saat nanti pemikiran tersebut akan kembali hadir dalam suatu bentuk yang baru. Mazhab-mazhab atau aliran hukum meliputi, yang pertama itu ada aliran hukum alam, kemudian ada juga positivisme hukum, ada utilitarianisme hukum, mazhab sejarah, sosiologis, jurisprudence, realisme hukum, dan Clarencieux. Kemudian aliran hukum alam itu yang pertama itu ada aliran hukum alam. Aliran hukum alam ini berpendapat bahwasannya selain hukum positif yang merupakan buatan manusia, masih ada hukum yang lain, yaitu hukum yang berasal dari Tuhan atau yang disebut juga hukum kodrat. Hukum yang berasal dari Tuhan itulah yang kemudian dikenal sebagai hukum alam. Hukum positif yang berlaku di masyarakat tidak boleh bertentangan dengan hukum alam, karena hukum yang berasal dari Tuhan dianggap lebih tinggi dari hukum yang dibentuk oleh manusia. Hukum alam ini bersifat universal dan juga abadi, sehingga hukum alam tersebut berlaku sepanjang masa serta berlaku bagi semua bangsa. Berdasarkan sumbernya, aliran hukum alam dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama itu ada aliran hukum alam irasional, dan kedua ada aliran hukum alam rasional. Aliran hukum alam irasional ini memiliki pendapat bahwasannya hukum yang berlaku universal dan abadi itu bersumber langsung dari Tuhan. Sedangkan para penganut aliran hukum alam rasional berpendapat bahwasannya hukum yang universal dan abadi ini bersumber dari rasio manusia. Kemudian yang kedua itu ada namanya positivisme hukum. Positivisme hukum juga sering disebut sebagai aliran hukum positif. Aliran ini memandang perlunya pemisahan yang tegas antara hukum dan juga moral, yaitu antara hukum yang berlaku dengan hukum yang seharusnya atau yang disebut dengan antara desain dan juga dasolen. Aliran hukum positif memandang bahwasannya semua persoalan di masyarakat harus diatur di dalam hukum tertulis. Bagi penganut aliran ini, tidak ada norma hukum selain dengan hukum positif. Positivisme hukum terbagi menjadi 2 aliran, yaitu aliran hukum positif analitis, analytical jurisprudence, dan aliran hukum murni, yaitu Clarencieux. Aliran hukum positif analitis dipelopori oleh Austin. Aliran ini memandang bahwasannya hukum sebagai perintah dan penguasa yang mewajibkan seseorang untuk beberapa orang hukum berjalan dari atasan superior, dan kemudian mengikat atau mewajibkan bawahan disebut juga inferior. Hukum adalah perintah yang bersifat memaksa dan dapat saja bijaksana dan adil atau juga bahkan sebaliknya. Aliran hukum murni digagas oleh Hans Kelsen. Kelsen memandang bahwasannya hukum harus dibersihkan dari anasir-anasir non-yuridis seperti sosiologis, politis, historis, dan juga etis. Hukum merupakan soal kategori atau kategori keharusan yang ideal, bukan sens kategori atau kategori faktual, sehingga hukum adalah suatu keharusan
yang mengatur tingkah laku manusia sebagai makhluk yang rasional. Hukum berkaitan dengan bentuk, disebut dengan forma, bukan isi, yang disebut juga dengan materia, sehingga kehadiran sebagai sisi hukum berada di luar hukum. Aliran hukum murni ini digas oleh Frank Castle. Kemudian ada juga utilitarianisme. Nah, utilitarianisme ini atau utilisme adalah aliran yang menempatkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan kemanfaatan adalah kebahagiaan. Adil tidaknya suatu hukum itu ditentukan dari apakah hukum tersebut mampu memberikan kebahagiaan yang dapat dinikmati oleh sebanyak mungkin individu di dalam suatu masyarakat atau kelompok, yang sering dikenal dengan istilah the greatest happiness for the great number of people. Beberapa tokoh penganut aliran utilitarianisme antara lain Jeremy Bentham, John Stuart Mill, dan Rudolf von Jhering. Aliran ini sebenarnya dapat dikategorikan sebagai aliran positivisme hukum karena utilitarianisme akan menghasilkan kesimpulan bahwa tujuan hukum adalah untuk menciptakan ketertiban di dalam masyarakat. Hukum merupakan cerminan dari perintah penguasa dan tidak hanya berasal dari rasio. Kemudian ada yang namanya mazhab sejarah. Mazhab sejarah atau historis Redsule dipelopori oleh seorang Friedrich Carl von Sevigsin. Aliran ini timbul sebagai reaksi terhadap aliran hukum alam yang hanya mengandalkan jalan pikiran deduktif dan tidak memperhatikan fakta sejarah, kekhususan dan kondisi nasional. Mazhab sejarah memandang bahwa hukum mengalami perubahan sesuai dengan keadaan masyarakat dari masa ke masa, sehingga tidak mungkin ada hukum yang bisa berlaku bagi semua bangsa. Aliran ini juga berpendapat bahwa hukum timbul karena perasaan keadilan yang terletak di dalam jiwa bangsa. Hukum bukan berasal dari perintah penguasa, tetapi tumbuh dan berkembang bersama masyarakat. Nah, itulah dari penjelasan tentang mazhab sejarah. Kemudian mazhab selanjutnya adalah sociologis jurisprudence. Beberapa pakar hukum menamai aliran hukum ini sebagai fungsional antropologikal atau metode fungsional. Hal ini dilakukan untuk menghindari keracunan antara sociological jurisprudence dengan sosiologi hukum, the sociologies of law. Perbedaan utama antara sosiologi hukum dengan sociological jurisprudence adalah sosiologi hukum menitik beratkan penyelidikannya kepada masyarakat dan hukum sebagai suatu manifestasi, sedangkan sociological jurisprudence menitik beratkan pada hukum dan memandang masyarakat dalam hubungannya dengan hukum. Aliran hukum sociological jurisprudence memisahkan secara tegas antara hukum positif dengan hukum yang hidup di masyarakat. Aliran ini menyatakan bahwa hukum yang baik haruslah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di masyarakat atau sociologis jurisprudence. Timbul sebagai proses dialektika antara positivisme hukum yang memandang bahwasannya hukum sebagai perintah penguasa dan mazhab sejarah yang menyatakan bahwa hukum itu timbul dan berkembang bersama dengan masyarakat. Proses pembangunan hukum di Indonesia sangat dipengaruhi oleh aliran hukum ini. Kemudian ada realisme hukum. Nah, realisme hukum ini adalah aliran ini sering diidentikan dengan pragmatik legal realism yang berkembang di Amerika Serikat. Realisme hukum memandang bahwasannya hukum adalah hasil dari kekuatan-kekuatan sosial dan alat kontrol sosial. Hukum ini dibentuk dari kepribadian manusia, lingkungan sosial, keadaan ekonomi, kepentingan bisnis, gagasan yang sedang berlaku, dan emosi-emosi yang umum.
Ada beberapa ciri dari aliran realisme hukum, antara lain itu ada yang pertama, tidak ada mazhab realis. Realisme adalah gerakan dari pemikiran dan kerja tentang hukum. Yang kedua itu ada realisme mengandung konsepsi tentang masyarakat dan berubah lebih cepat daripada hukum. Yang ketiga itu ada realisme menganggap adanya pemisahan sementara antara hukum yang ada dan yang seharusnya ada. Yang keempat ada realisme tidak percaya pada ketentuan-ketentuan dan konsepsi-konsepsi hukum. Sepanjang ketentuan-ketentuan dan konsepsi hukum menggambarkan apa yang sebenarnya dilakukan oleh pengadilan dan orang-orang. Yang kelima ada realisme menekankan evolusi tiap bagian dari hukum dengan mengikatkan akibatnya. Nah, kemudian ada pre-restless atau ajaran hukum bebas berpendapat bahwa hakim mempunyai tugas menciptakan hukum. Sebagai penemu hukum yang bebas, tugasnya bukanlah menerapkan undang-undang, tetapi menciptakan penyelesaian yang tepat untuk peristiwa yang konkret, sehingga peristiwa-peristiwa berikutnya dapat dipecahkan menurut norma yang telah diciptakan oleh hakim. Nah, begitulah penjelasan saya tentang mazhab hukum. Terima kasih.